Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Suwardi SPD SD, Kepala SD Negeri Cikoneng, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Secara umum, SD Negeri Cikoneng dari awal mula saya datang ke sini merupakan sebuah sekolah dasar yang berada di tengah-tengah perkebunan teh. Lokasi SD Negeri Cikoneng itu sendiri berada di Kampung Cikoneng, tepatnya di perkebunan Ciliwung, Puncak, Kabupaten Bogor, lebih kurang sekitar 8 km dari Jalan Raya Puncak, Talaga Warna. Kondisi umum di wilayah Kampung Cikoneng adalah sebagian besar masyarakat yang ada di sana adalah para pekerja perkebunan, sehingga kami di sekolah ini mengelola anak-anak yang umumnya merupakan anak-anak para pekerja buruh perkebunan teh di perkebunan teh Ciliwung. Dan bisa kita bayangkan seperti apa masyarakat yang bekerja di perkebunan. Secara sosial, ekonomi maupun secara kemasyarakatan barangkali akan berbeda dengan masyarakat biasa pada umumnya. Pertama datang ke Cikoneng itu yang paling saya ingat adalah kondisi minimnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Tempat belajar yang kurang representatif, kemudian juga sarana pembelajaran lainnya yang memang sangat-sangat terbatas di SD Negeri Cikoneng ini. Pada umumnya anak-anak datang ke sekolah dengan berjalan kaki atau dengan naik motor, naik VR bersama-sama, bahkan anak-anak itu datang dan pulang dari sekolah itu dengan menggunakan truk angkutan teh perkebunan. Sudah barang tentu dengan kondisi seperti itu bisa kita bayangkan bagaimana kondisi pembelajaran di sekolah. Tetapi seiring berjalannya waktu, tahun 2023 saya kembali ke Cikoneng menjadi kepala sekolah. Apa yang menjadi pemikiran dulu selama menjadi guru mulai saya laksanakan di masa-masa awal menjadi kepala sekolah. Dan berbeda dengan kondisi sekarang, barangkali anak-anak sudah mulai ada kemajuan. Ada kemajuan itu transportasi sudah mulai berjalan baik, alat belajar sudah juga mulai tersedia, baik alat-alat belajar yang sifatnya digital maupun alat-alat belajar yang manual itu sudah mulai tersedia di sekolah. Tentunya beberapa kemajuan yang kami capai di SD Negeri Cikoneng ini tidak terlepas dari kolaborasi yang kami lakukan di dalam sekolah, terutama dengan mitra kerja kami, para guru, orang tua murid, dan beberapa stakeholder yang memang ada di sekitar sekolah, terutama perusahaan perkebunan. Dan selaku kepala sekolah 2 tahun ini saya lebih fokus ke arah pengembangan sekolah. Saya bermimpi Cikoneng itu harus menjadi rumah bagi semua masyarakat di sana, di mana semua kegiatannya bisa berlangsung di sekolah. Dan alhamdulillah 1 tahun pertama kami rehab sekolah melalui Sarpras Dinas Kabupaten, juga kelengkapan sarana belajar, dan pada saat sekarang ini SD Negeri Cikoneng menjadi salah satu sekolah yang saya kira cukup dikenal oleh banyak masyarakat. Dan selaku kepala sekolah, saya berusaha untuk mengajak teman-teman guru bagaimana menggali seluruh potensi, baik potensi pribadi maupun potensi yang ada di lingkungan masyarakat, untuk menjadi sebuah kekuatan besar bagi kemajuan sekolah.
tahun ini SD Negeri Cikoneng kerjasama dengan Gerakan Sekolah Sehat Kemendikbud menjadi sekolah binaan untuk tingkat Gerakan Sekolah Sehat, dan kami juga menjadi salah satu sekolah binaan Gerakan Sekolah Sehat Regional 2 Provinsi Jawa Barat, dan menjadi salah satu perwakilan sekolah di Indonesia yang mengikuti kegiatan SIMEO SEPS Asia Tenggara sampai dengan bulan kemarin, di bulan Agustus. Dan saya sangat beruntung bahwa keberadaan saya di SD Negeri Cikoneng ini memberikan dampak yang signifikan, terutama untuk perkembangan kompetensi pribadi. Saya berkomitmen dalam meningkatkan kegiatan literasi. Saya menulis, kemudian saya membuat beberapa karya yang memang saya hanya ingin menunjukkan bahwa di sekolah-sekolah yang dikatakan kecil pun kita bisa untuk berkembang lebih baik. Saya sangat senang melihat sekolah saya sekarang ini sudah, kalau dilihat dari sisi bangunan, sudah sangat baik, sudah sangat seperti sekolah yang layak bagi anak-anak. Dan mudah-mudahan ke depan Cikoneng ini menjadi salah satu sekolah unggulan di Kecamatan Cisarua yang tentunya bisa menginspirasi. Unggulan bukan berarti harus serba unggul apapun, tetapi barangkali bisa menjadi sebuah contoh bagi teman-teman pengelola sekolah lainnya apa yang bisa dikembangkan di sekolah ibu dan bapak itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita semua bahwa selaku abdi negara yang ditugaskan oleh negara, maka tugas kita adalah bekerja ikhlas, bekerja keras, dan bekerja tanpa kenal lelah, dan mudah-mudahan itu menjadi bagian dari ibadah kita selaku manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.